Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang berada di rumah pada saat pagi hari ini? Saya yakin dan percaya kita semuanya, baik yang hadir di sini maupun di rumah, semuanya berada dalam keadaan baik. Selamat datang dan selamat bergabung di ibadah online GBI Golden Fatmawati. Kita akan siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan kita. Namun terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh melaksanakan ibadah kami secara online pada saat ini Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, dimanapun kami berada pada saat ini Tuhan, oleh jemaat-Mu yang boleh ikut kebaktian ini, semuanya mendapatkan berkat daripada Tuhan. Semuanya boleh mendapatkan sukacita daripada Engkau Tuhan. Dan kami pada saat ini Tuhan mau memuji memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami pada saat hari ini Tuhan Yesus. Hadir di tengah setiap rumah yang mengikuti ibadah online pada saat ini Tuhan. Sehingga mereka yang mengikuti ibadah Tuhan mendapatkan kekuatan. Dan boleh Tuhan semua pujian, nyanyian ini Tuhan hanya bagi Engkau. Sehingga Tuhan Yesus nama-Mu semakin ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memimpin kami dan membimbing kami. Sehingga pujian yang kami naikkan padamu Tuhan, benar-benar Engkau menerimanya Tuhan. Dan kami tulus Tuhan memberikan pujian ini bagi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya Tuhan Yesus. Kita katakan kepada Tuhan, dari semula telah Kau tetapkan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu. Hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sama-sama kita katakan dari awal lagi, dari semula. Haleluya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu. Hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku, bagi masa depan yang penuh harapan Tuhan. Oh, semuanya katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan
baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku. Kau jadikan hidupku. Kau jadikan hidupku. Kau jadikan hidupku. Kau jadikan. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Ini pujian kami bagi Engkau Tuhan, untuk meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau dalam tata kerajaan-Mu. Haleluya. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Yes, amin. Haleluya. Pada saat hari ini kita senantiasa mengucap syukur senantiasa dalam kehidupan kita dengan mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu selalu baik di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita katakan tiada berkesudahan Tuhan kasih setiamu dalam hidup kami. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tangan. Hari berganti hari, telah ku
selanjutnya kita akan mendengarkan pengajaran dari GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto. Selamat hari Minggu. Saya percaya kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai dinamika kesembuhan ilahi. Apakah kamu pernah mengalami sakit dan disembuhkan Tuhan melalui mujizat? Atau malah pernah lihat orang yang sakit dan didoakan tapi nggak sembuh-sembuh? Jadi sebenarnya kesembuhan ilahi itu beneran ada atau enggak sih? Dan apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai dengan kemajuan zaman now? Dalam Alkitab ada ratusan ayat janji Tuhan bagi kesembuhan umatnya. Banyak peristiwa dicatat orang-orang mengalami kesembuhan secara mujizat. Contohnya dalam perjanjian lama, Raja Hizkia yang disembuhkan atau Naaman yang disembuhkan dari penyakit kusta dan masih banyak lagi. Perjanjian baru juga mencatat ada begitu banyak peristiwa mujizat kesembuhan ilahi baik melalui pelayanan Tuhan Yesus maupun melalui pelayanan para rasul. Nah, sebagai insan Pentakosta, kita percaya bahwa kesembuhan ilahi terjadi karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita percaya bahwa mujizat tetap terjadi sampai sekarang karena Allah masih terus melakukan perbuatannya yang ajaib yang melampaui kemampuan manusia dan hukum alam. Yang harus kita pahami sebagai insan Pentakosta adalah bahwa pengajaran Injil harus berpusat kepada Yesus yang adalah juru selamat kita, penyembuh yang membaptis dengan Roh Kudus, yang menguduskan kita, dan Raja yang akan datang kembali. Jadi, pelayanan kesembuhan ilahi tidak terpisahkan dalam pemberitaan Injil, karena Tuhan Yesus adalah Sang Penyembuh. Pelayanan kesembuhan ilahi ini bisa melalui doa dari hamba Tuhan, maupun doa pribadi si penderita penyakit itu sendiri. Tempatnya bisa di mana aja, bisa dari KKR, ibadah onsite, ibadah online, atau bahkan dari rumah loh. Ada dua hal yang akan kita bahas terkait dinamika pelayanan kesembuhan ilahi ini. Yang pertama, apakah semua orang sakit yang didoakan pasti mengalami kesembuhan? Kalau janji Tuhan sih, ya dan amin. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk kesembuhan kita. Terus kok nggak sembuh? Masalahnya bukan ada di janji Tuhannya, tapi ada di faktor yang mungkin ada di dalam diri kita yang harus diselesaikan lebih dulu. Forum Teolog GBI dalam pandangan teologis tentang penyakit memaparkan ada beberapa fakta mengenai penyakit. Yang pertama, ada penyakit akibat dosa kita. Yang kedua, ada hukuman Allah. Yang ketiga, karena perizinan dan kedaulatan Tuhan. Yang keempat, penyakit karena kejahatan iblis. Yang kelima, penyakit karena ulah manusia yang tamak, serakah, korup, dan destruktif. Untuk itulah kita perlu terbuka, mengaku dosa kita, memohon dan berdoa dengan iman. Seperti yang tertulis dalam Yakobus 5 ayat yang ke-14 sampai 16. Pelayanan ini merupakan bagian dari pelayanan yang dilakukan gereja. Tetapi hamba Tuhan dan gereja bukanlah Sang Penyembuh. Yang menyembuhkan tetap Tuhan Yesus sendiri. Hamba Tuhan dan gereja hanyalah alatnya. Jika seseorang didoakan dan gak sembuh saat itu juga, bukan berarti kita boleh seenaknya bilang, wah kamu gak beriman nih. Atau wah kurang doa ya. Proses kesembuhan ada yang langsung terjadi. Yang artinya langsung sembuh setelah didoakan. Namun ada juga yang harus melalui beberapa proses. Seperti konseling. Atau didoakan beberapa kali baru mengalami kesembuhan. Yang kedua, apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai atau relevan dengan situasi saat ini? Sudah jelas. Perintah Tuhan bagi kita sebagai anak Tuhan untuk mendoakan orang sakit tidak pernah dicabut. Justru pelayanan ini berjalan selaras dengan penginjilan. Namun kenyataannya gak mungkin dong kita bikin acara di lapangan bola terus ngumpulin semua orang yang sakit. Atau datang seenaknya ke rumah sakit. Apalagi ke ruang isolasi penderita COVID. Dan mendoakan mereka secara langsung agar mereka mengalami kesembuhan. Kenapa gitu? Karena pemerintah sudah mengeluarkan protokol kesehatan yang begitu ketat. Jika kita melanggar peraturan ini, maka kita sama aja lagi melawan pemerintah. Dalam catatan Christian Evangel, ada satu kejadian pada tahun 1918 sampai 1919, di mana pandemi flu Spanyol menjadi momok mengerikan bagi dunia. Ada sekitar 50 juta orang meninggal akibat pandemi ini. Tetapi yang menarik, insan Pentakosta pada saat itu mengikuti anjuran pemerintah untuk meniadakan pertemuan ibadah dan mengkarantina yang sakit.
Mereka tetap tinggal di rumah dan berdoa. Tetapi mereka terus menyatakan bahwa Allah adalah tabib. Sama seperti yang kita lakukan sekarang ini nih. Luar biasanya, dampaknya adalah banyak orang yang lahir baru dan disembuhkan dari sakit penyakit akibat pandemi tersebut. Kesaksian iman mereka kepada Allah dan doa membuat mereka mampu melewati krisis. Keterbatasan pelayanan karena social distancing bukan berarti pelayanan kesembuhan ilahi menjadi tidak relevan atau membuat kita tidak bisa melakukan pelayanan kesembuhan ilahi. Tuhan memberikan ide-ide kreatif melalui sarana yang ada di sekitar kita nih. Misalnya sosial media dan teknologi informasi. Seperti pada zaman rasul-rasul yang secara kreatif menggunakan media perantara dan diurapi Roh Kudus. Seperti sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus menyembuhkan segala penyakit dan mengusir roh jahat saat diletakkan di atas orang-orang yang sakit. Jadi, pelayanan itu tidak terbatas dalam pertemuan fisik. Allah juga bisa bekerja melalui ibadah online, melalui panggilan telepon, video call, atau menggunakan media sosial. Berabad-abad yang lalu, pelayanan kesembuhan ilahi telah dilakukan oleh nabi-nabi di Perjanjian Lama, Tuhan Yesus, dan rasul-rasul di Perjanjian Baru. Tidak berhenti sampai di situ. Pelayanan kesembuhan ilahi juga masih relevan dengan zaman now. Secara khusus, di tengah situasi yang sedang dunia hadapi saat ini, gereja harus terus memotivasi dan menggerakkan pengerja dan jemaat untuk melakukan pelayanan kesembuhan ilahi ini dengan mendoakan mereka yang sakit, bahkan dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial di tengah keterbatasan akibat social distancing. Pelayanan kesembuhan ilahi merupakan karunia Roh Kudus yang diberikan kepada gerejanya. Oleh sebab itu, kesembuhan yang Tuhan berikan semuanya adalah untuk memuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kekuatan dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian kita. Firman-Mu berkata, Kau besertaku Tuhan. Haleluya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Katakan dengan sayap-Mu. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku Tuhan. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku. Aku berserah. Kau ku nantikan. Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Dengan segenap hati katakan firman-Mu berkata Tuhan Yesus. Oh haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan
tempat maha tinggi. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Kau yang ku nantikan, kau ku nantikan, kau yang ku sembah. kau ku nantikan. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Yesus. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman pada hari ini. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena sampai sejauh ini Tuhan sudah memelihara kami, Tuhan. Di atas segala kekhawatiran kami, kebingungan kami, Tuhan. Segala hal-hal yang mungkin salah kami lakukan, Tuhan tetap setia untuk memelihara hidup kami dengan sempurna. Sebab itu penuhi hati kami terus dengan roh-Mu, Tuhan, yang baru, Tuhan. Sehingga kami terus merasakan kasih-Mu dan kuasa-Mu. Dan penuhi hati dan pikiran kami dengan firman-Mu. Sebab ketika Engkau berfirman, semua ada buat kami. Ketika Engkau berfirman, semua terjadi bagi kami. Ketika Engkau berfirman, Engkau menjadikan kami sebagaimana rancangan-Mu sejak semula. Menjadi pemenang-pemenang di bumi sampai di sorga. Mari Bapak dan Ibu yang sudah siap untuk mendengarkan firman dipenuhi oleh roh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita katakan, amin, amin. Puji Tuhan, senang sekali, shalom semuanya. Saya Jonathan Prawira dengan senang bisa hadir di tempat ini dan diberikan kepercayaan oleh Bapak Ibu Gembala untuk melayani Bapak dan Ibu di tempat ini. Hari ini kita akan mendengarkan firman kemenangan. Ya, karena saya dipanggil Tuhan supaya kita semua merasakan kasih dan kuasa Tuhan di akhir zaman. Kenapa di akhir zaman? Karena memang kita adalah generasi yang hidup di akhir zaman. Tapi bukan berarti bahwa kita tahu kapan Tuhan Yesus datang. Karena Tuhan Yesus sudah katakan bahwa kedatangannya tidak ada yang tahu. Tetapi satu hal yang pasti, tanda-tanda akhir zaman sedang digenapi. Mungkin Bapak Ibu sedang bingung juga, apa sih yang sedang terjadi saat ini? Atau ada orang-orang yang bertanya pada Bapak Ibu, apa yang sedang terjadi saat ini? Mari kita buka firman Tuhan, 2 Timotius 3 ayat 1. 2 Timotius 3 ayat 1 berkata bahwa ketahuilah pada hari-hari terakhir akan timbul, akan datang masa yang sukar. Jadi salah satu tanda akhir zaman yang paling umum yang dialami oleh semua umat manusia adalah hari-hari yang semakin sukar. Kalau Bapak Ibu melihat kerja semakin sukar, berdagang semakin sukar. Mungkin ada yang berkata, oh jaga iman semakin sukar. Mungkin ada yang berkata bahwa jaga hubungan, bina hubungan semakin sukar, mempertahankan keluarga semakin sukar. Apalagi tambah sekarang, menjaga kesehatan makin sukar. Jangan kecil hati, karena firman Tuhan sudah memperingatkan kita bahwa pada hari terakhir akan timbul masa yang sukar. Jadi Tuhan tidak bohong, Tuhan sudah memperingatkan kita. Cuma bagian kita bagaimana? Ini bukan hanya suatu peringatan. Tuhan bukan berkata begini untuk menakut-nakuti kita. Tetapi ada tujuan akhirnya. Yaitu supaya kita mengalami kemenangan. Karena di kitab Wahyu, pada akhirnya kita semua menjadi pemenang. Amin. Kita bisa menang bukan karena kita hebat. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena kepintaran kita. Mungkin orang sedang bingung. Aduh, apapun yang saya punya ternyata sekarang sia-sia kelihatannya. No, kita tetap bisa menang bukan karena kita. Tetapi karena Tuhan kita adalah pemenang. Mari kita buka firman Tuhan. Yohanes 16 ayat 33 supaya kita tahu bagaimana harus menyikapi ya kesukaran di akhir zaman ini. Di Yohanes 16 ayat 33, Tuhan Yesus mengatakan semuanya itu kukatakan kepadamu. Jadi Tuhan Yesus mengatakan apa yang akan terjadi itu supaya tujuannya apa? Supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Tuhan Yesus berkata bahwa kalau kita ingin mengalami damai sejahtera, itu tidak bisa didapat dari dunia. Hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Amin.
Dan dikatakan lagi bahwa dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Ya, kata asli penganiayaan ini adalah kesukaran. Ya, jadi artinya jika Bapak Ibu mengalami sukar, iman kita mau bertumbuh, rasanya dianiaya oleh masalah, penderitaan, itu bukan karena Tuhan ingin demikian, tetapi memang kita hidup di masa di dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Tuhan tidak pernah merancangkan penderitaan buat kita, tetapi kita hidup dalam dunia yang sudah penuh jatuh dalam dosa. Ini semua adalah akibat dari dosa. Tapi Tuhan berkata, sekalipun kita mengalami kesukaran, tetapi apa? Kuatkanlah hatimu. Kenapa kita punya alasan untuk menguatkan hati? Karena firman Tuhan berkata, aku telah mengalahkan dunia. Kita bisa punya harapan, kita bisa punya iman untuk menang. Karena kita punya Tuhan yang telah mengalahkan segala perkara yang ada di dunia ini. Amin. Dan Bapak Ibu mungkin kita pikir, apa yang maksudnya yang Tuhan mengalahkan dunia? Mari kita lihat, segala peristiwa yang Tuhan Yesus alami, itu semua adalah kemenangan. Ada satu lagu yang Tuhan berikan pada saya, yang berjudul Sebab Kau Menang. Ya, sebab Kau menang, sebab Kau menang. Menunjukkan bahwa setiap peristiwa Tuhan Yesus itu menunjukkan kemenangan. Kelahirannya, ketika Tuhan Yesus lahir menunjukkan apa? Kemenangan. Atas apa? Atas kemustahilan. Orang bilang mustahil ya. Ya, orang bisa melahirkan, ibu bisa melahirkan tanpa ayah begitu. Kok bisa ya? Bisa. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa apapun yang kita anggap mustahil saat ini, Tuhan sudah kalahkan itu buat kita semua. Lalu apa lagi? Pelayanan Tuhan Yesus menunjukkan kemenangan. Kemenangan atas apa? Kemenangan atas kenegatifan yang iblis buat. Sakit, penyakit, masalah demi masalah. Tuhan Yesus mengadakan kesembuhan, kelepasan dari roh jahat. Jadi apapun serangan-serangan roh jahat atas kita, jangan kecil hati. Karena Tuhan sudah mengalahkan buat kita. Kemudian apalagi ketika Tuhan Yesus mati. Itu kemenangan. Kemenangan atas dosa. Kemenangan atas kutuk dosa. Segala akibat dosa. Mungkin kita bilang bahwa ini dosa siapa yang membuat kita begini. Gak usah ditanya. Karena apapun masalah yang orang lain lakukan, ya dosa orang lain atau siapapun, Tuhan sudah mengalahkannya di kayu salib buat kita. Kita sudah menang atas semuanya. Apalagi kebangkitannya mengalahkan musuh terbesar kita, yaitu maut. Amin. Tuhan sudah mengalahkan semua. Artinya kalau maut saja sudah dikalahkan, musuh terbesar, apalagi sih hal terbesar yang bisa mengalahkan kita? Tidak lebih besar dari kuasa Tuhan yang sanggup memenangkan kita. Itu baru kebangkitan. Lalu ketika Tuhan Yesus naik, itu juga kemenangan. Kemenangan atas apa? Ketidakpastian. Banyak orang tidak pasti, ya, hidup ini seperti apa? Seperti mereka ragu-ragu, Yesus itu Tuhan atau manusia. Tetapi ketika Tuhan Yesus naik kembali ke sorga, mereka yakin, wah inilah Tuhan. Dibuktikan. Artinya apa? Tuhan yang sanggup membuktikan dirinya adalah Tuhan yang naik ke sorga, berasal dari sana. Adalah Tuhan yang sanggup membuktikan apapun ketidakpastian hidup ini. Semua ada di tangan Tuhan. Semua ada dalam kendali Tuhan. Amin. Lalu belum sampai di sana. Tuhan mencurahkan rohnya. Peristiwa kemenangan apa? Kemenangan atas keterbatasan kita. Bapak Ibu lihat ketika murid-murid Yesus belum dicurahkan Roh Kudus seperti waktu Pentakosta. Mereka banyak melakukan kesalahan. Ya, persis kayak kita. Banyak melakukan kesalahan demi kesalahan. Tetapi ketika sudah dicurahkan Roh Kudus, herannya Petrus bisa berkhotbah. Dan 3.000 orang bertobat. Itu bukan karena Petrus, tapi karena Roh yang bekerja mengalahkan segala keterbatasannya. Saya percaya apapun keterbatasan kita saat ini. Keterbatasan uang, keterbatasan tenaga, keterbatasan pengetahuan, keterbatasan apapun tidak bisa menghalangi Roh Kudus untuk memberikan kemenangan buat hidup kita. Dan pada akhirnya kedatangan Tuhan yang kedua kali, itu juga peristiwa kemenangan. Atas apa? Kemenangan atas kejahatan. Kemenangan atas penderitaan. Dikatakan dalam kerajaan 1000 tahun tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi antikris, tidak ada lagi hal-hal yang membuat kita menangis. Air mata dihapuskan. Menunjukkan bahwa kita punya harapan, kepastian bahwa hidup kita Tuhan telah ciptakan, Tuhan telah selamatkan supaya kita menjadi pemenang. Amin. Sebab itu kita bisa katakan, aku bisa menang karena Tuhan
adalah Tuhan pemenang. Amin. Dan bagaimana kita mengalami kemenangan itu? Tuhan katakan, kuatkan hatimu. Tapi ketika Tuhan menyuruh kita menguatkan, itu juga bukan dengan usaha kita. Saya tahu mungkin banyak nonton bilang, iya sih, memang mestinya sih kuatkan hati. Tapi aku lagi lemah begini, bagaimana? Oh, jangan khawatir, ketika Tuhan menyuruh sesuatu, Tuhan memperlengkapi buat kita. Ingat ketika Tuhan menyuruh muridnya pergi. Tuhan gak bilang begini, pergi, tunjukin apa yang kamu bisa, coba aku mau lihat. Bukan. Ketika Tuhan Yesus mengutus muridnya pergi, Tuhan Yesus memperlengkapi dengan apa? Menyertai dengan tanda-tanda mujizat. Ketika Tuhan Yesus mengutus kita dimanapun kita ada sekarang, di keluarga kita, ya di tempat kerjaan kita, di tempat pelayanan kita, Tuhan sudah memperlengkapi kita dan Dia menyertai kita dengan tanda-tanda mujizatnya. Mari kita lihat, kalau gitu bagaimana cara kita menguatkan hati, itu pekerjaan Roh Kudus juga. Cuma bagian kita ini, kita buka bersama firman Tuhan Daniel 11 ayat 32. Daniel adalah tokoh yang juga Tuhan titipkan penglihatan akhir zaman. Daniel 11 ayat 32. Jadi ini adalah sesuatu yang terjadi juga di akhir zaman. Dikatakan bahwa dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuk iblis sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi, ya bukan selesai sampai di sana. Tetapi umat yang apa? Mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Firman Tuhan berkata bahwa memang di akhir zaman orang-orang yang tidak mengenal Tuhan akan dibujuk iblis terus. Ya karena mereka nggak kenal Tuhan, mereka gampang termakan oleh iblis. Ya, apa ini? Tuhan kok bikin menderita? Apa ini? Tuhan kok katanya memberkati, kok malah hidupku susah? Karena mereka nggak kenal Tuhan kita. Dan iblis akan membujuk hal itu. Seperti iblis membujuk Adam dan Hawa. Tetapi Tuhan berkata, justru sebaliknya umat yang mengenal Allahnya akan tahu. Waktu Tuhan menciptakan manusia di Taman Eden, Tuhan gak pernah bilang gini, Adam, kamu umur 40 tahun nanti akan sakit kanker ya. Nanti waktu kamu 50 tahun akan miskin ya. Tidak pernah. Rancangan Tuhan terhadap manusia selalu rancangan yang baik. Bukan rancangan kecelakaan. Kalau dia kenal Tuhan, dia akan berkata seperti kita, gak mungkin Tuhan mau saya menderita. Gak mungkin Tuhan mau saya hidupnya susah. Dan dikatakan umat yang mengenal Allahnya akan tetap apa? Kuat. Tuhan akan menguatkan kita. Tapi bukan cuma kuat. Kuat ini bicara soal pertahanan. Memang daya tahan kita kuat. Tapi Tuhan gak mau kita cuma bertahan. Ingat, Tuhan bisa saja menyuruh Petrus dan murid-murid yang lain, ya setelah pernah mengalami badai, kali ini yang kedua kali bisa dong Tuhan cegah. Bisa dong. Petrus jangan berangkat dulu. Kenapa Tuhan? Akan ada badai. Sudah kamu naik ke Mount Arbel bersamaku, kita berdoa aja. Ketika mereka berdoa, lihat ada badai. Benar juga ya Tuhan. Untung Tuhan ngomong, bisa nggak? Bisa. Tetapi Tuhan suruh mereka pergi. Dalam badai tetap suruh mereka pergi. Menembus badai. Apa artinya? Tuhan berkata umat yang mengenal Allahnya akan bertindak. Action terus. Maju terus. Melakukan yang terbaik terus. Bukan dengan semangat atau kekuatan sendiri. Tapi karena dia kenal siapa Tuhannya. Yang memberikan dia kekuatan yang baru. Semangat yang baru. Pengharapan baru. Dan bahasa aslinya di bertindak ini bukan cuma bertindak biasa. Bukan cuma kerja biasa seperti biasa ya. Bukan cuma sekolah seperti biasa. No. Tetapi sekolah, bekerja, ya melayani rumah tangga, melakukan apapun dengan action yang luar biasa. Artinya dalam bahasa aslinya adalah exploit. Bukan meledak ya Bapak Ibu, tapi dengan roh yang menyala-nyala. Karena dengan firman Tuhan ini di Perjanjian Baru, ya biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Exploit. Artinya semakin krisis begini, kita akan diberikan kekuatan Tuhan untuk apa? Melakukan sesuatu dengan luar biasa. Dengan fokus, dengan tajam, dengan penuh prioritas. Tapi yang Tuhan mau, kita kenal siapa Tuhan kita. Sebab itu, ada satu lagu yang Tuhan berikan kepada saya, kiranya melalui lagu ini, melalui kata-katanya, akan menolong kita untuk kenal siapa Tuhan kita dan mengalami kekuatan itu. Menerima rohnya, menerima kuasanya, menikmati kasihnya. Tuhan baik, Tuhan besar. Ketika Tuhan berkata dia baik, dia lebih baik dari siapapun. Ketika Tuhan berkata bahwa dia besar, dia lebih besar dari masalah apapun. Artinya apa? Kita bisa percaya kepada Tuhan kita.
tidak ragu-ragu. Karena kita punya Tuhan yang baik dan Tuhan yang besar. Kaulah yang mau memulihkanku. Kaulah yang tahu cara menolong diriku. Dan Kaulah yang mampu mengangkat hidupku menjadi pemenang. Amin. Di dalam hidup dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Bersama-sama kita katakan, Tuhan baik dalam rencana-Mu. Tuhan besar dalam perbuatan-Mu. Sehingga kita bisa yakin, ku yakin bila Kau yang membuat mujizat, semua akan menjadi nyata. Amin. Apapun masalahmu, apapun penghalangmu saat ini, kalau Tuhan yang membuat mujizat, semua pasti nyata. Kaulah yang mau memulihkanku. Kaulah yang tahu cara menolong diriku. Dan Kaulah yang mampu mengangkat hidupku menjadi pemenang di dalam kuasa-Mu. Katakan, Tuhan baik, Tuhan baik dalam rencana-Mu. Tuhan besar dalam perbuatan-Mu. Ku yakin bila Kau yang membuat mujizat, semua akan menjadi nyata. Sebab itu kita bisa yakin sekarang, orang boleh katakan orang itu jahat sama kita. Orang boleh katakan dunia itu begitu gak adil, begitu keras. Kita bisa katakan, aku punya Yesus yang terbaik. Yuk kita punya Yesus yang terbesar. Bagian kita hanya kenal siapa Dia dalam hidup kita. Alami kasih-Nya, alami kuasa-Nya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, Tuhan baik dalam rencana-Mu. Tuhan besar dalam perbuatan-Mu. Amin. Katakan, ku yakin bila Kau yang membuat mujizat, semua akan menjadi nyata. Sekali lagi kenali Dia. Tuhan baik dalam rencana. Dia punya rencana yang baik buat kita. Tuhan besar, perbuatannya besar dalam perbuatan-Mu. Ku yakin bila Kau yang membuat mujizat, semua akan menjadi nyata. Ku yakin bila Kau yang membuat mujizat, semua akan menjadi nyata. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya lagu ini menguatkan iman kita akan siapa Tuhan Yesus itu. Dan mari kita bahas pesan Tuhan di balik lagu ini. Ya, kita sudah kenal Tuhan itu Tuhan yang baik. Dia lebih baik dari siapapun. Orang boleh jahat, ya perkataannya bisa jahat, perbuatannya bisa menyakiti, tapi kita punya Tuhan yang baik. Oh, dunia ini bisa keras, penuh masalah, ya lebih besar masalah yang dapat kita tahu. Tenang aja, kita punya Tuhan yang besar. Tapi ada lagi yang perlu kita kenal dari Tuhan. Ada 3 hal. Yang pertama, Tuhan kita adalah Tuhan yang mau. Kata default dari Tuhan adalah selalu mau. Kalau saudara tanya, mau gak Tuhan nyembuhkan saya? Jawabannya pasti mau. Mau gak Tuhan jawab doa saya? Pasti mau. Dia selalu mau memberikan yang terbaik buat kita bahkan sebelum kita berdoa. Nah, bicara soal mau,
Saya teringat akan suatu kisah di mana seorang yang kusta yang minta ditahirkan oleh Tuhan Yesus. Dia nggak pernah minta untuk dipegang tangannya. Karena menurut hukum Taurat, memegang orang kusta itu najis. Tetapi ketika dia berkata, Tuhan maukah engkau mentahirkan aku? Tuhan Yesus nggak panjang lebar ngomongnya. Langsung berkata apa? Aku mau. Langsung dipegang tangannya. Wow. Dan kemudian ketika di kolam ada orang-orang yang sudah 30 tahun lebih, ya, ada orang yang sudah lama tidak ditolong dia ke kolam yang katanya bisa mendatangkan mujizat buat dia. Mungkin dia pahit hati, mungkin dia merasa jahat ya manusia, nggak adil ya kenapa aku menderita begini. Dia nggak minta sama Tuhan, tapi Tuhan yang datang ke dia, yang nanya, maukah engkau sembuh? Yang jawab panjang malah orang itu. Tapi Tuhan, nggak ada yang nolong saya. Persis kayak kita ya. Kita merasa nggak ada yang nolong saya, nggak ada yang perhatikan saya, nggak ada yang pedulikan saya. Semua egois, memperhatikan dirinya sendiri. Sehingga ketika kita merasa sulit untuk bisa, Tuhan apakah perhatikan saya? Oh Tuhan bukan cuma mau perhatikan, dia tanya, mau nggak engkau sembuh? Mau nggak engkau menang? Mau nggak engkau mengalami hal yang lebih baik? Mungkin kita bilang, tapi aku nggak punya kerjaan Tuhan. Tapi aku saat ini di PHK Tuhan. Saat ini aku kehilangan omset Tuhan. Bukan itu yang Tuhan tanyakan. Yang Tuhan tanya, mau nggak kamu dipulihkan? Gimana caranya Tuhan? Kita nggak tahu. Tapi Tuhan bilang, mau nggak? Hari ini Tuhan bertanya pada engkau, mau nggak engkau dimenangkan lagi, dipulihkan, diluputkan, dilindungi? Bagi yang mau katakan amin. Cuma itu yang Tuhan tanya. Karena dia selalu mau. Lebih dari siapapun. Yang kedua adalah Tuhan tahu. Nah kalau bicara Tuhan tahu, ya, ini memang panjang lebar, saudara. Karena kita seringkali kebingungan karena kita tidak tahu apapun. Kita tidak tahu kapan masalah ini berakhir, situasi ini berakhir. Kita nggak tahu dan itu membuat kita merasa kita harus tahu. Kalau tidak tahu maka itu membuat kita semakin bingung. Oh jangan salah Bapak Ibu. Adam dan Hawa itu makan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Artinya dia punya pengetahuan. Betul? Tapi apakah itu menolong mereka? Enggak juga. Malah membuat mereka dan keturunannya selalu dalam masalah gara-gara pengetahuan mereka. Sebaliknya, tokoh-tokoh di Alkitab sering tidak tahu apa yang terjadi. Rut pasti nggak ngerti, nggak tahu kenapa dia harus menderita, mengalami tragedi. Naomi pasti tidak tahu kenapa dia harus dipermalukan, ya, anak Tuhan. Kok mengalami tragedi, kematian beruntun sehingga dia mengutuk dirinya, namanya jadi marah, panggil aku marah. Nggak tahu. Daud juga pasti nggak tahu. Yang ngangkat jadi raja itu Tuhan. Yang janjikan raja itu Tuhan, bukan dia. Dia nggak pernah minta jadi raja. Tapi kenapa setelah dijanjikan raja, malah masalah demi masalah yang Daud hadapi, malah dibenci Saul, diburu. Apa salah dia? Ayub juga pasti nggak tahu. Lebih lagi, Ayub sudah merasa aku sudah melakukan yang benar, hidup kudus, beribadah dengan baik. Kenapa yang terjadi? Mereka nggak tahu. Tetapi apa yang terjadi? Mereka menang pada akhirnya. Rut menang, Daud menang, Ayub dipulihkan, menang juga. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang tahu. Tuhan berkata apa? Aku tahu rancanganku terhadapmu. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh damai sejahtera. Tuhan tahu apa yang sedang dia lakukan. Tuhan gak minta kita untuk tahu. Tuhan minta kita untuk percaya. Walau kita tidak tahu. Loh apa yang kita percaya? Percayalah Tuhan tahu. Dia tahu apa yang sedang dia lakukan. Nah, tetapi iblis kan suka mengintimidasi kita. Ya, mari kita buka firman Tuhan. Yohanes 13 ayat 7 ini kayak resep supaya Bapak dan Ibu ketika diganggu lagi oleh iblis, ya, kamu ini harus tahu. Gimana sih katanya punya Roh Kudus, kok nggak tahu? Oh, tidak harus tahu kita. Yang Tuhan minta kita percaya. Yohanes 13:7 mengatakan apa? Jawab Yesus kepadanya, ya, kepada Petrus waktu itu, apa yang ku perbuat engkau tidak tahu sekarang.
Nah, Petrus aja nggak tahu. Ketika kenapa Tuhan mencuci kakinya, ya Petrus bingung. Masa guru cuci kaki muridnya? Tapi Yesus berkata, apa yang kau perbuat sekarang kau nggak tahu. Tetapi engkau akan mengertinya kelak. Tuhan janji sama kita, mungkin sekarang kau nggak tahu kenapa engkau harus mengalami begini. Ya, banyak orang bisa punya jawaban apapun dan mungkin itu nggak klik buat saudara. It's okay. Nanti Roh Kudus yang akan menerangkan sendiri buat saudara. Yang sesuai dengan situasimu. Bahwa kenapa engkau mengalami seperti ini. Someday you will understand. Tetapi ada nggak orang yang mengerti? Ada contohnya. Kita tadi sudah singgung. Yaitu Daud ketika dia dijanjikan oleh raja. Daud juga nggak ngerti. Kenapa aku malah mengalami masalah demi masalah. Aku nggak minta jadi raja. Aku sudah bahagia sebagai gembala. Dia sudah nyanyi. Tuhan adalah gembalaku. Dia nggak pernah bilang gini, kapan aku jadi raja? Nggak pernah, saudara. Tetapi kenapa Daud itu mengalami hal itu? Dan dia jawab di Mazmur. Kita buka kitab Mazmur. Mazmur 20, kalau digitalnya, Mazmur 20 ayat 6, kalau di manual 20 ayat 7. Mazmur 20 ayat 7 dan ini juga baik, karena ini seperti jawaban dari apa yang Yesus katakan. Orang yang kenal Tuhan, pasti akan dapat jawabannya. Sekarang aku tahu. Ketika Daud kemudian menjadi raja belakangan, dia ngerti. Pantesan Tuhan pertemukan dia dengan singa. Pantesan Tuhan itu menyuruh dia untuk ke ladang jadi gembala yang dihina oleh saudaranya. Pantesan Tuhan membuat dia harus dikejar-kejar oleh Saul. Rupanya semua ada maksudnya untuk mempersiapkan hatinya menjadi raja yang baik. Sekarang aku tahu bahwa apa? Tuhan memberi kemenangan. Katakan kemenangan. Kemenangan. Kepada siapa? Kepada orang yang diurapinya dan apa? Menjawabnya dari sorganya yang kudus. Tadinya Daud pikir Tuhan mungkin gak jawab dia. Dia sudah berdoa, dia mungkin sudah bertanya. Tapi ternyata aku tahu sekarang, kata Daud. Dia menjawab dari sorganya yang kudus dengan apa? Sekali lagi dikatakan apa? Kemenangan. Yang apa? Yang gilang gemilang. Bukan oleh kekuatan Daud tapi oleh tangan kanannya. Daud ngerti Tuhan sedang menunjukkan kalau Daud bisa menang. Itu bukan karena Daud hebat. Kalau kita bisa menang nanti, itu bukan karena kita hebat. Tidak ada yang perlu disombongkan. Tapi karena Tuhan yang memberikan kemenangan yang gilang gemilang. Mungkin kita merasa, tapi saya sedang mengalami kerugian. Yes, itu bisa terjadi. Tapi ingatlah ketika umat Tuhan mengalami perbudakan 400 tahun. Oh, mereka dirugikan luar biasa ya. Diperbudak ya. Bukan diangkat jadi CEO Bapak Ibu. Diperbudak. Artinya diperbudak itu apa? Dimanfaatkan tenaganya. Dikerjai. Ya, mereka tidak mendapatkan upah yang sebanding dengan kerja keras mereka. Tetapi ketika mereka dibebaskan pada waktu lawatan Tuhan. Dalam satu malam. Mereka diberkati berlimpah-limpah. Dalam satu malam. Menggantikan 400 tahun kerugian mereka. Mereka keluar dari Mesir bukan dengan tangan kosong. Bukan dengan tangan yang hampa, bukan dengan sia-sia. Mungkin kita bilang percuma ya, nggak ada yang percuma. Apa yang Bapak Ibu alami saat ini, ingat tidak ada yang percuma. Pada saat lawatan Tuhan terjadi, Tuhan bisa mengganti semua kerugian kita dengan cara yang ajaib. Amin. Bagian kita kenal Dia. Dia tahu kok apa yang terjadi. Dan yang terakhir, kita bicara tentang Tuhan yang mampu. Ya, Tuhan tahu, Tuhan mau, Tuhan mampu. Kalau bicara soal kemampuan, Bapak Ibu, kita sering diingatkan akan mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Betul ya? Saya mau tanya nih Bapak Ibu. Ada berapa mujizat yang Tuhan adakan? Ada berapa? Yang mujizat yang Tuhan adakan dari kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ya, perjanjian lama nggak dihitung. Yang gampang aja. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ada berapa? Untuk bicara kemampuan Tuhan ya. Gak usah dihitung Bapak Ibu. Saya pernah menghitung dan pusing juga Bapak Ibu. Tetapi di Google ada. Sekarang ada semua Google, tinggal dicek, di search. Ada sekitar, ada yang bilang 37, 38, 39. Tapi selalu begitu. 37, 38, 39. Oke lah. Ya, karena ada pengulangan. Mungkin ada tercatat pengulangan, mereka ada yang salah hitung sedikit. Tapi 37an sekitar. Saya hitung juga 37. Tetapi itu yang kita tahu. Itu yang Google tahu. Itu yang dunia tahu. Tapi umat yang kenal Tuhan seperti Yohanes tahu, itu salah. Loh kok salah? Kita buka ayat terakhir ya.
Yohanes 21:25. Ayat terakhir kita hari ini bicara tentang kemampuan Tuhan. Sehingga kita yakin siapa sih yang kita sembah. Kita bisa kuatkan hati seperti maunya Tuhan. Karena kadang-kadang Bapak Ibu kita selalu membandingkan, mengidentikan kemauan Tuhan dengan kehendak Tuhan. Akhirnya kita capek. Kemauan Tuhan dengan perintah, Ya, Tuhan mau tuh artinya Tuhan kasih perintah. Sehingga ada juga yang marah karena gitu. Tuhan udah perintah ini, perintah saya. Saya sudah lakukan kehendak Tuhan. Kok jadinya begini? Tunggu dulu. Mau sama perintah itu beda loh Bapak Ibu. Dengan mudah. Bapak Ibu, kita sebagai orang tua, tentu anak kita perintahkan sekolah yang baik. Betul? Tidur jangan malam-malam. Itu perintah kan? Betul? Yes. Dan kemudian apa? Makan yang banyak, yang sehat. Betul? Tapi apakah itu maunya kita suruh dia makan? Bukan. Itu perintah kita. Yang kita mau anak kita pintar. Yang kita mau anak kita sukses. Yang kita mau anak kita bahagia, sehat. Itu yang kita mau. Demikian juga Bapak. Bapak di sorga mau kita sehat, sukses, bahagia, berkemenangan. Cuma dia memberi perintah tujuannya adalah supaya kita mengalami kemenangan itu. Perintah adalah cara untuk mengalami kemenangan dari Tuhan. Jadi ketika Tuhan perintahkan kita, kuatkan hatimu ya. Bukan Tuhan bilang, malu dong anak Tuhan kau lemah. Bukan. Karena Tuhan bilang, itulah cara kau menang. Yosua diperintahkan, kuatkan hati. Karena Tuhan gak bilang, ayo kamu harus lakukan ini dengan sempurna. No. Tuhan cuma meminta kita kuatkan hati. Karena kemampuan ada di tangan Tuhan. Yohanes 21:25 dicatat, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus yang kita gak tahu. Di Alkitab gak tercatat. Tetapi jikalau kata Yohanes semuanya harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Kita bawa Alkitab aja yang model lama aja, orang bilang berat ya, apalagi kalau semua mujizat Yesus dicatat, dunia aja gak bisa muat, mau bawanya kayak apa Bapak Ibu. Artinya ada mujizat-mujizat yang kita gak tahu. Yang kita tahu kita bisa saksikan. Tapi kita nggak tahu bahwa Tuhan sudah melindungi kita. Kita nggak tahu bahwa Tuhan sudah menjaga, memberikan berkat selama ini, nyatakan mujizat, berikan kita hikmat. Tuhan yang sudah membawa kita sejauh ini Ebenezer adalah Tuhan yang sanggup membawa kita menuju kemenangan lebih lagi. Amin Bapak Ibu. Tuhan mampu. Kita mungkin berkata, aku nggak mampu, dunia nggak mampu, tapi Tuhan mampu. Bagian kita, ayo tetap intim dengan Tuhan. Sehingga kita mengalami kasih dan kuasa Tuhan. Bapak Ibu tahu nggak? Iblis tuh pernah komplain dengan Tuhan loh. Kayak kita ya, kita sering komplain, iblis juga. Iblis komplain kenapa? Karena waktu dia serang Ayub, nggak bisa-bisa. Tuhan pagari. Sehingga dia komplain, Tuhan aku nggak bisa serang Ayub karena Tuhan jaga sih. Apa artinya? Artinya kalau kita ini setelah begitu banyak serangan masih bisa berdiri saat ini. Percayalah. Tuhan melindungi kita kok. Biar aja iblis komplain sama Tuhan. Tuhan gak bakal dengerin. Tuhan jaga kita. Sampai kita menang lagi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur firman kemenangan-Mu sudah menjanjikan. Sudah menjamin kemenangan kami pada akhirnya. Biarlah hari ini Tuhan, Roh-Mu menguatkan hati kami lagi. Dengan suatu iman. Apapun krisis ini. Apapun masalah yang sedang kami alami, kami akan menjadi pemenang. Bukan mengandalkan kekuatan kami yang tidak seberapa, pikiran kami yang tidak seberapa, perasaan kami yang suka berubah. Tapi kami mengandalkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah. Firman ini akan berbuah menjadi kenyataan bagi hidup kami. Karena kami menyambut firman ini seperti menyambut Tuhan Yesus itu sendiri. Kami percaya akan firman-Mu. Kami percaya bahwa Roh-Mu akan terus memberikan kami, mengingatkan kami mengenai firman yang harus kami praktekkan. Bahwa apa yang kami lakukan tidak sia-sia. Oh, penderitaan kami tidak sia-sia. Air mata kami tidak sia-sia. Keluhan kami tidak sia-sia. Doa kami tidak sia-sia. Karena Tuhan menghitung semuanya sebagai tanda iman kami. Terima kasih Bapa. Mari umat Tuhan, Engkau yang sudah mendengar firman Tuhan ini dikuatkan, ingatlah. Dan percayalah bahwa biarlah firman ini menjadi kenyataan dalam hidup kita. Terus berjalan dalam firman ini. Tidak berjalan menurut kenyataan dunia. Kalau Daud berjalan menurut kenyataan dunia, dia akan kecewa.
Kalau Ayub terus melihat kenyataan dunia ini, dia akan kecewa. Tetapi mereka menang karena mereka melihat pada janji Tuhan. Mereka kenal siapa Tuhan yang mereka sembah. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, mari umat Tuhan ini diberkati oleh firman ini, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Tuhan, Ajaib Kau Tuhan. ajaib Tuhan, Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. kami memuji kebesaran. Ajaib-ajaib Kau Tuhan. Ajaib Tuhan, Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. ajaib Ajaib Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, mari kita menutup ibadah yang luar biasa yang spesial ini. Dan tetap nikmati firman kemenangan yang Tuhan sampaikan melalui mimbar ini ya. Karena saya percaya melalui mimbar ini Tuhan sedang terus menyatakan kasih dan kuasanya buat kita semua. Mari kita angkat hati kita angkat iman kita, dan kita angkat kedua tangan kita ke sorga dengan percaya. Saat kita mengangkat tangan, Tuhan mencurahkan berkat-berkatnya buat kita. Haleluya. Ketika Tuhan menyuruh kita pergi, ketika Tuhan mengutus kita dimanapun kita ada, di waktu dan tempat di mana kita ada, Tuhan tidak tinggalkan kita. Dia menyertai engkau, Dia terus melengkapi engkau dengan kasih dan kuasa yang sempurna. Dia terus menyatakan berkat dan mujizatnya yang luar biasa. Dia terus menyatakan kemuliaannya buat hidup kita, mengangkat kita semakin naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Sebab itu terimalah berkat dari Allah Bapa yang tidak pernah berkekurangan, bahkan berkelimpahan buat kita. Kasih karunia dari Tuhan Yesus yang tidak pernah berkesudahan. Dan persekutuan yang manis, persekutuan yang ajaib dengan Roh Kudus yang akan menyatakan terus kasih dan kuasanya dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi penyembah-penyembah yang berkemenangan di bumi ini dan sampai di sorga nanti. Yang percaya dalam nama Yesus kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.